Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh, nama saya Budi Fedra dan Kuryawan. Saya di Teknik Angkatan 2024 dari kelas 3B dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait state machine dan FSM. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman, ini state machine merupakan salah satu yang harus dimengerti juga dalam membuat sistem kontrol, nanti juga pemodelan seperti apa, seperti membuat alurnya seperti apa. Dan untuk penjelasan selanjutnya kita akan lanjut ke pelajaran. Nah, yang pertama, sini kita akan menjelaskan terkait state machine. Yang dimana state machine atau mesin keadaan dengan sesuai bahasa Indonesia-nya adalah model konseptual yang dimana state machine ini menggambarkan perilaku suatu sistem berdasarkan serangkaian keadaan atau state, dan juga transisi, disebut transition antar keadaan tersebut. Jadi ada beberapa keadaan yang terjadi, ada beberapa transisi terjadi juga. Dan yang dimana intinya sistemnya akan berada pada dalam satu state dalam satu waktu dan akan berpindah ke state lain saat menerima input atau event tertentu. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Lalu di sini ada FSM atau finite state machine, yang dimana FSM ini merupakan jenis khusus dari state machine yang memiliki jumlah state yang terbatas atau finite. Kalau yang finite kan tidak terbatas, ini kita pakai yang finite, maka disebutnya finite state machine. Dan juga FSM ini sering digunakan dalam pemrograman, logika digital, otomatisasi, dan juga rekayasa perangkat lunak untuk memodulkan alur logika atau komputer sistem. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan saja di awal untuk sebagai pengantar. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya kita bakal melakukan simulasi sambil melakukan simulasi supaya lebih jelas juga. Jadi kita langsung masuk aja ke simulasinya. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk membuat bagaimana mensimulasikan si state flow dan state machine-nya. Di sini kita akan langsung saja kita menggunakan komponen chart untuk state flow-nya. Lalu setelah nanti kita masuk ke chartnya ini, kita bakal langsung untuk membuat si state flow di dalam chartnya sendiri seperti itu. Nah, setelah udah kayak gini, sekarang kita akan masuk ke dalam si state flow-nya sendiri. Chartnya sendiri. Dan di sini kita langsung masukin si state flow. Jadi kita bikin 2 state. Untuk sini. Setelah itu kita buat 2 juga. Nah, buat yang pertama ini kita bakal buat beberapa variabel. Nah, yang pertama di sini kita ketik aja variabelnya. Di sini nama variabelnya adalah on. Lalu di sini untuk programnya adalah entry.2y sama dengan min 3. Min 3. Terus ditambahin ini. Nah, lalu di sini kita buat yang variable of-nya. Sini kita klik, terus kita enter, lalu di sini buat juga entry titik 2 y sama dengan 3. Nah, setelah udah kayak gini, ini kan variabel sudah dipanggil semua. Sekarang kita bakal tarik flow-nya di sini. Nah, di sini kita kenain sini dulu. Oke, sip. Nah, di sini kita tambahkan si domainnya di sini. Breakpoint-nya. Di sini kondisi on to off-nya adalah di mana ketika U itu lebih besar sama dengan daripada si 1. Nah, lalu dari off sini ke sini itu ada beda lagi variabel teman-teman. Sini. Nah, di sini buat yang kondisi off to on-nya adalah ketika U itu lebih kecil dari 1. Nah, di sini untuk set flow udah jadi teman-teman. Sekarang ini maksudnya apa? Kondisinya ketika on itu ketika menyala gitu kan. Posisinya itu bakal masuk ketika si variabel masukannya itu lebih dari 1 atau U-nya lebih dari 1, maka akan menghasilkan angka 3. Tapi jika kebalikannya di sini U lebih kecil dari 1, maka akan menghasilkan si angka -3. Nah, langsung kita coba teman-teman. Ini kan udah jadi nih state flow-nya. Sekarang balik ke chartnya, sekarang kita coba. Sekarang kita tambahin si konstannya. Konstan. Nah, sini. Nah, di sini kita taruh sebelah sini, lalu kita tambahkan display supaya ini kelihatannya. Display. Oke.
Oke, sekarang kita coba running. Tunggu sebentar, kita compiling dulu supaya kelihatan. Cukup memakan waktu lama untuk compilingnya. Nah, oke. Tadi udah sempat aku benerin teman-teman. Di sini ada beberapa kesalahan rangkaian di mana tadi ketika buat si stateflow ini itu harus di run dulu teman-teman buat ngedeklarasikan si variabel u sama y-nya ini. Nah, ini tadi udah aku run juga udah aku panggil semua dan tinggal kita coba aja. Nah, di sini kan kondisi yang tertera sini adalah 0,2 ya kan. Misalkan kita masuk 0,2 di sini, makanya tertera adalah -3 karena tadi sudah aku jelaskan ketika u-nya lebih kecil dari 1 maka dia akan menghasilkan -3. Nah, di sini misalkan kita coba di sini counter value-nya 4, maka di sini harusnya menghasilkan angka 3. Ya benar, karena di sini kita buat program adalah ketika u lebih dari 1, maka dia akan menghasilkan angka 3. Seperti itu. Betul sekali lagi. Sini kita akan coba taruh angka 1 misalkan. Harusnya menghasilkan 3. Nah, kenapa menghasilkan 3 meskipun tadi aku bilang lebih dari 1? Karena di sini adalah lebih dari sama dengan. Maka ketika dia sama dengan 1, dia akan menghasilkan 3. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat stateflow. Tadi kan kita udah buat MP3 player. Sekarang kita akan buat traffic light atau lampu merah, lampu kuning. Nah, di sini kita seperti biasa kita akan buat chartnya dulu seperti di sini. Kita masukin blok chartnya. Buat stateflow-nya. Ini biasa kita agak lama teman-teman ke arah sedikit. Oke. Oke, di sini setelah kita udah masuk tempat chartnya, kita langsung buat state-nya dalam kayak tadi. Ini kita tarik 3 karena 3 kondisi. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, maka di sini kita akan buat 3 kondisi. Di sini yang pertama adalah buat lampu merahnya teman-teman. Lampu merahnya di sini kita akan masuk buat variabelnya. Di sini dia akan masuk menggunakan sintaks seperti biasa, entry. Lalu ada tiga pemanggilan teman-teman. Ada 3 variabel yang akan digunakan dalam satu flow lah, berarti seperti itu. Satu state, sorry. Nah, di sini ketika red light di bagian red light, maka di sini yang menjadi bagian high-nya adalah si red light-nya teman-teman. Berarti di sini adalah 1, ya kan? Nah, sisanya sini kan ada 3 warna juga kan. Berarti lampu yang lain adalah variable low atau 0, dalam arti 0, artinya mati teman-teman. Nah, di sini ganti aja kayak gini. Low. Sebenarnya mirip-mirip cara program Arduino teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu, maksudnya microcontroller juga. Nah, di sini posisi pertama adalah gimana entry, terus di sini red light-nya nyala, green light-nya 0. Nah, di sini kita buat lagi, kita copy aja biar cepat teman-teman. Nah, di sini kita masukin. Nah, ini kita copy paste, kita ganti variable green di sini ya. Nah, di sini kan berarti kan di sini hijau kan. Berarti yang mati adalah 0, merahnya, dan hanyalah si hijaunya sendiri. Itu teman-teman. Berarti di sini posisi kondisinya adalah high si greennya, sisanya low teman-teman. Di sini juga sama. Kita buat sini buat bagian si yellow-nya. Ini kita copy paste aja. Nah, di sini kan berarti ada beberapa variabel yang lain 0 berarti kan, atau low. Berarti di sini yang high adalah si yellow-nya atau nyalanya adalah si yellow-nya. Coba mudah teman-teman. Nah, di sini kita tarik dulu default transition-nya. Ini tarik ke yang merah sini. Ini udah ada nih, nggak perlu ditambahkan lagi. Setelah kita udah buat 3 kondisi teman-teman, sini udah aman ya. Buat yang ini kita hapus saja. Nah, di sini udah ada 3 keadaan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Merah, maka kondisi lampu merah adalah high atau menyala dengan divariabelkan 1. Sisanya lampu merah, lampu hijau, lampu hijau, lampu kuningnya adalah 0, kondisi low. Sama seperti hal-hal yang lainnya. Jika masuk green juga greennya high, yang lainnya low. Jadi juga seperti itu. Nah, di sini kita akan buat si flow-nya sendiri. Nah, di sini kan lampu merah itu adalah sepertinya dia tidak menyala berbarengan teman-teman ya kan, karena untuk mengatur lalu lintas. Nah, di sini kita akan buat flow-nya. Maka di sini kita akan masuk ke sini dan kita buat di sini. Oke, nah di sini maka yang harus kita masukkan adalah
setelah dia memasuki berapa ya? Misalkan di sini kita taruhlah angka 45 detik untuk lampu merahnya. Nah, ini udah terjadi teman-teman. Nah, di sini ketika merahnya sudah mati, si lampu hijau ini bakal menyala ketika lampu merah sudah mencapai 45 detik menyala, maka masuk ke lampu hijau. Nah, di sini dari lampu hijau akan menyala lampu kuning, teman-teman. Setelah kita taruh aja, anggap aja di sini taruh 45 detik juga, teman-teman. Nah, di sini kita klik. Salah. Nah, ini kita program, teman-teman. Nah, di sini setelah dia memasuki 45 detik, maka si lampu kuningnya akan menyala. Nah, teman-teman di sini kan yang dipakai ketika traffic light adalah lampu merah, lampu hijau untuk menjalankan, teman-teman. Nah, di sini lampu kuningnya ini maka otomatis akan menjadi satu jeda perpindahan dari lampu hijau ke lampu merah, teman-teman. Nah, di sini kita buat lagi, tarik di sini variabel baru. Nah, di sini kita buat flow-nya. Di sini kita ketik. Maka kita anggap aja sini mungkin jedanya 3 detik kali ya, biar nggak terlalu lama juga. After 3 sek. Nah, ini kayak gini udah jadi, teman-teman, udah terpanggil semua ya. Nah, di sini buat state flow jadi setelah ini kita bakal langsung simulasikan. Nah, disclaimer di sini sebelum kita masukkan ini variabel belum baca, makanya kita running dulu. Kita running. Dia bakal muncul sistem simbol wizardnya. Jadi kita bakal setting lagi. Kita compiling, tunggu sebentar. Nah, sini akan muncul error. Di sini akan muncul wizard seperti ini. Nah, sini kan udah kelihatan nih. Red light sebagai output, yellow light sebagai output, green light sebagai output. Nah, ini kita oke aja. Nah, setelah kita oke, sekarang kita bisa mensimulasikan. Nah, kita keluar dulu, teman-teman. Sini udah jadi buat si chartnya sudah jadi. Sekarang kita tambahkan beberapa blok lagi buat melihat hasilnya. Sini kita akan tambahkan max. Kita tambahkan box. Ini kita setting dulu input 3. Max ini bisa dipakai misalkan nanti ketika teman-teman membuat sistem yang MISO, teman-teman ya, multi input single output gitu. Supaya rapi kita pasin saja. Oke, seperti ini. Lalu supaya kita bisa melihat hasilnya, maka kita akan menggunakan scope. Kita di sini menggunakan gelombang, teman-teman ya, supaya kelihatan. Oke, di sini kita rapikan, kita masukkan sini, masukkan sini, masukkan sini. Nah, di sini stop time-nya kita supaya lebih kelihatan kita ganti ke mungkin 145 aja, teman-teman. Kan berarti kan 45 jadi lebih kelihatan lah titik-titiknya. Nah, setelah udah kayak gini, sekarang kita bisa lihat, kita bisa kan ini. Kita akan melihat perubahan beberapa detiknya dari lampu ke waktu seperti itu. Dari lampu ke lampu yang lainnya. Jadi kita compiling agak sedikit lama, teman-teman. Nah, oke, di sini sepertinya sudah bisa kelihatan, teman-teman. Sekarang kita lihat grafiknya seperti apa bentukannya. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, teman-teman. Di sini kan kita review ya. Di sini kan kita naruh lampu merah itu 40 detik dia bakal menyala kan. Nah, di sini bakal ada tegangan step, teman-teman. Step. Nah, di sini dalam jeda waktu yang sorry, teman-teman, bukan. Di sini ini karena kita nggak bisa ganti warna, teman-teman. Di sini kan lampu merah akan menyala selama 40 detik. Di sini kan 40 detik nih. Sini kan ya sekitar sini lah 45 sampai 60 range-nya. Maka ketika dia sudah sampai 40 detik, maka dia akan ada namanya tegangan step, tapi step down, turun ke bawah, teman-teman. Di sini akan menyala lampu hijau, teman-teman. Disamakan dengan warna biru, teman-teman. Nah, di sini ketika lampu hijau akan menyala selama 40 detik, ya kan? Sekitar 40 detik, berarti di angka 45 sampai berarti di sini 90 ya, di bagian 90 sini. Nah, di sini
setelah si lampu hijaunya mati, maka di sini akan ada range teman-teman. Di sini akan ada sebuah jeda teman-teman. Jeda si lampu kuningnya. Maka di sini akan terbentuk kotak ini kan. Jadi kan kita buat itu kan 3 detik. Nah, maka di sini ketika dia sebelum kembali ke warna hijau, maka dia akan ini teman-teman. Akan ada range bahasanya? Jeda yang kita buat lah di lampu kuningnya 3 detik. Sini maka ada range. Nah, di sini ketika sudah mencapai pada saat lampu merah menyala kembali, dia akan naik lagi step warna kuningnya kan kembali 40 detik. Itu begitu seterusnya sampai berulang teman-teman. Jadi nggak bakal habis itu karena kita buat di sini set stop. Nah, itu kurang lebih untuk traffic light grafik. Oke, sekarang kita akan lanjut buat yang terakhir teman-teman. Sini kita akan buat sistem flow dari lampu sen. Lampu sen sendiri kan berarti ketika lampu sen kanan nyala maka lampu sen kiri kan mati, tapi yang kanan berkedip terus kan tak 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 tak, berarti range waktunya tidak terlalu jauh sama kayak seperti sen kiri. Oke, sekarang kita akan buat buat dulu si chartnya. Kita bikin chart dalamnya dulu seperti biasa teman-teman. Nah, di sini sekarang kita masuk. Nah, di sini sekarang kita tarik beberapa, kita menggunakan 3 teman-teman. 3 oke biasa untuk beberapa kondisi. Di sini kita tambahkan untuk bagian off itu menggunakan entry, terus like sama dengan 0. Jangan lupa ini dulu left like. Ini ketika kondisinya mati semua teman-teman. Like semua 0. Nah, sekarang kita buat kondisi right-nya teman-teman. Nah, di sini pada kondisi right juga ada ada 2 kondisi teman-teman. Jadi di sini kita akan masukin si flow-nya lagi di sini. Sini masuk. Di sini ketika posisinya dia itu nyala teman-teman, on, maka di sini entry right click 1. Ini ketika si lampu ini nyala ya teman-teman, nyala lampu sen kanannya. Lalu di sini tambahkan juga buat kondisi off ya teman-teman. Kondisi off-nya entry like sama dengan 0. Oke. Ini ketika posisi mat. Nah, ini supaya kita bisa buat cara dia berkedip itu teman-teman. Kita kasih di sini waktunya. Di sini maka afternya seperti kurang lebih sama kayak tadi ya. Sama kayak kita buat lampu merah tadi. Berarti ketika ininya menyala selama setengah detik, dia akan mati juga 1 detik. Jadi kayak ya bolak-balik aja sih ya. Balik ke ribu tak gitu. Jadi 0,5. Nah, Nah, di sini udah jadi teman-teman buat yang si bagian kanannya. Sekarang kita buat dulu bagian si kirinya. Yang lampu sen kiri, sorry. Sini kita buat dulu variabelnya. Ini kita gedein aja teman-teman. Supaya kelihatan semua. Kita zoom out, sorry. Kayak gini. Karena kita masukin lagi state ke sininya. Ini kita kurang gede deh. Coba share sini ya. Oke. Ini kita masukkan programnya kurang lebih sama kayak yang tadi teman-teman. On pada posisi on, maka entry left like sama dengan 1 atau high posisi teman-teman. Nah, ini udah kayak gini. Kita masuk ke yang ini. Dan juga kondisi off kurang lebih sama kayak tadi yang di bagian sen kanan teman-teman. Terus ini left like. Maka di sini kondisinya adalah low. Oke. Di sini sama juga kurang lebih. Dia akan menyala kedip-kedip. Jadi saya akan taruh di sini variabelnya 0,5 teman-teman. Mati 0,5, nyala 0,5. Kondisi on seperti ini, bisa jadi sama.
start 0.5 atau 0,5 teman-teman. Nah ini udah jadi teman-teman. Sekarang kita buat flow-nya seperti apa. Ini kita cek dulu sintaksnya apa, harusnya salah, sudah benar. Oke, sudah benar. Oke, sekarang kita buat flow teman-teman. Nah di sini kita kan sini nyalakan sign menggunakan ini ya teman-teman, kayak buat setir mobil lah. Ada lever kiri kanannya. Di sini kita buat nih di sini. Di sini kita buat variable di sini. Nah, sini akan masuk dimana ketika si right lever kita masuk variable dulu teman-teman, levernya sama dengan 1 untuk nyalakan, maka di sini levernya ketika right lever pada kondisi ketuk right lever dinyalakan, maka di sini right levernya adalah 0 atau low teman-teman, nggak nyala, tidak menyala. Kalau di sini kita kopas aja teman-teman, nanti gampang buatnya. Ini kita buat, kita paste aja di sini. Ketika right levernya 0 atau tidak menyala atau tidak cetek teman-teman, maka di sini akan kembali ke off lagi. Nah di sini posisinya juga sama kayak yang sebelumnya. Ini berarti pada kondisi off ke left ketika kita ingin menyalakan ketika kita ingin menyalakan si left levernya, maka di sini kita akan ganti variabel lagi teman-teman. Ketika pada left levernya 1, maka di sini posisi right levernya adalah 0. Nah, sebenarnya agak sedikit salah teman-teman. Supaya lebih gampang, kayaknya kita ganti aja di sininya itu. Ganti angkanya aja sih. Oke. Ini kita ganti 0, maka di sini left levernya kita ganti 1. Nah, ini juga kurang lebih sama kayak gitu, teman. Ketika kita ingin mematikan lagi, maka di sini kondisi yang terjadi adalah right levernya 0, left levernya juga 0, teman-teman. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Betul-betul sintaksnya apakah yang salah di sini. Oke, sudah teman-teman. Sekarang ini udah jadi teman, sistem si lampu sennya. Sekarang itu biasa kita running dulu supaya masukkan pendeklarasian variabelnya apakah sudah masuk semua. Ini kita compiling dulu. Nantinya akan terjadi error. Sini akan lihat simbol resultnya. Nah di sini benar teman-teman ya, di sini right levernya input sebagai cetekannya, left lever juga input, cetekannya juga, maka lampu sen kiri kanan sebagai output. Oke, sini kita oke. Nah ini buat si state flow sudah jadi teman-teman. Sekarang kita akan buat simulasinya. Sini kan udah jadi, nah ini kita gedekan aja. Kayak gini, sekarang kita pasang konstan teman-teman. Konstan. Oke, ini kita tarik aja. Lalu kita pasang di sini max buat MISO-nya. Kita gini aja. Sip. Lalu oke, setelah itu kita pasang scope juga buat ngeliat grafik kita teman. Oke, di sini kita masukkan. Nah, di sini scope gunanya apa? Supaya nanti kita lihat grafiknya. Nah, sini kita akan mencoba kondisi pertama, teman. Di mana kondisi pertama adalah ketika kita menyalakan si lampu sen kanannya menggunakan right lever. Di sini kita akan langsung run. Sebentar, pasti ada salah sintaks, teman-teman. Teman-teman, sini juga terjadi error sedikit. Di sini aku sendiri lupa menambahkan variabel si satuan waktu ya teman-teman. Sini hanya 0,5, maka di sini kita menambahkan satu waktu yaitu second ya teman-teman, atau detik. Oke, ini jangan sampai salah teman-teman, ada kesalahan aku. Sini kita tambahkan juga second, bukan sini. Di bagian sini. Sini kita tambahin second atau detik. Sini kita tambahkan second. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. Di sini kita bisa langsung running.
Oke, saya terang. Kembali ulang. Nah, oke. Di sini pada kondisi ketika lampu kanan nyala, maka di sini kita lihat grafiknya teman-teman. Nah, di sini akan menyala nih. Ini kan satu ya ibaratnya per 1 detik. Sini kan makanya masuk ketika 0,5 kan tadi 0,5 detik. Maka di sini akan terjadi step down step up di sini ketika 0,5 detik. Tap 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 tap. Ini tuh akan berulang-ulang terus teman-teman. Sekarang mungkin kita coba lagi untuk kondisi yang kedua teman-teman. Kita ganti sini. Bentar. Kita 0 dulu. Ini kita ganti 1 untuk lampu sen kirinya. Ini kita running ulang. Apakah sudah benar teman-teman kayak yang tadi? Harusnya sama ya. Nah, sini kita lihat lagi grafiknya sama teman-teman. Tak 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 tak. Oke. Setiap 0,5 detik atau setengah detik teman-teman. Oke. Mungkin saja bisa saya sampaikan hari ini pada materi finish slow, finish dan juga set slow teman-teman, finish machine. Mohon maaf jika kurang atau kesalahan kata, lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.